Ya, baik saudara, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta MYM. Dan khusus dalam video ini saya ingin membahas mengenai permintaan-permintaan ya yang saya dapatkan baik di kolom-kolom komentar video-video YouTube saya maupun mungkin satu dua di Facebook ya, yang meminta saya untuk menanggapi ajaran sesat oneness Pentakostalism yang katanya merajalela di media sosial. Ada yang bilang merajalela di TikTok. Dan tidak kurang saudara, seorang YouTuber yang bernama Pak Bombom juga beberapa kali mengontak saya agar saya boleh memberikan tanggapan. Katanya ajaran sesat oneness itu viral di media sosial, saudara. Ya, kemudian saya meminta link video atau mungkin potongan video atau apapun itu yang bisa menjadi dasar pembahasan saya. Tetapi sampai saat ini saya tidak menerima, saudara, link video apapun yang katanya itu viral di media sosial ya. Ada yang mengatakan viral di TikTok, saudara. Tetapi saya juga menggunakan TikTok walaupun sekarang ini saya tidak terlalu sering-sering ya membuka TikTok. Tapi saya menggunakan TikTok dan saya tidak melihat, saudara, ada viralnya itu Oneness Pentecostalism. Jadi saudara ini termasuk Pak Bombom itu mengatakan bahwa itu viral sekali di media sosial. Cuma saya tidak lihat ya, saya tidak melihat itu viral. Ya, sehingga kalau tidak ada videonya saya juga tidak bisa memberikan tanggapan secara spesifik ya. Pak Bombom juga menyebut nama Mikana, katanya merajalela itu mengajarkan ajaran oneness begitu ya. Dan saudara, tentu saja ajaran oneness Pentakostalism ini adalah ajaran yang sesat, saudara, yang saya sendiri berulang-ulang saya membantah, berulang-ulang saya menyatakan kesesatannya sejak daripada isu ini dulu muncul oleh pengajaran sesat daripada Yosua Tewu, saudara. Yang sekarang Yosua Tewu itu sudah tidak membahas teologi lagi di kanalnya itu, saudara ya. Ya, kadang-kadang itu saya lirik kanalnya itu, saudara, atau lewat di beranda YouTube saya itu dia berseri-seri membahas tentang Papua, saudara. Ya, jadi saudara, kalau ada video yang jelas bagaimana mereka mengajarkan ajaran sesat oneness itu, saya mempunyai dasar yang juga jelas untuk memberikan tanggapan, saudara. Kalau tidak ada ya bagaimana ya? Hanya berdasarkan klaim bahwa itu sudah viral, Pak. Viral di TikTok, Pak. Tapi saya tidak lihat di TikTok ya. Kalau saya tidak lihat di TikTok, apa yang saya bisa tanggapi? Paling-paling saya hanya membicarakan kesesatan ajaran oneness secara umum, ya saudara. Ya, kalau zaman dulu itu Yosua Tewu kan jelas sekali itu dia mengajarkan ajaran oneness Pentakostalism yang juga digabungkan dengan semacam ajaran Unitarian atau ya mirip Arianism ya juga ya. Jadi saudara ya, saya memberikan tanggapan dan banyak teman juga memberikan tanggapan ya, termasuk almarhum Pak Mangapul itu, kemudian Pak Deki, Pak Isra Soru ya. Jadi viral, tapi mana videonya? Kalau tidak ada videonya saya tidak bisa memberikan tanggapan spesifik, saudara ya. Misalnya apa yang dikatakan Mikana, kan saya perlu tahu videonya. Saya tidak lihat itu di TikTok, saudara. Jadi kalau dikatakan viral Pak, tapi saya tidak lihat ya. Saya bau-baunya juga nggak merasa ya. Karena menurut saya sih sebetulnya Yosua Tewu sudah tumbang. Yosua Tewu sudah tak berdaya membahas topik-topik teologi. Maka dia sibuk sekarang membahas topik-topik tentang Papua, saudara. Ya, jadi saudara, saya tidak bisa memberikan tanggapan secara spesifik ya. Kecuali nanti ya, mudah-mudahan Pak Bombom ini benar-benar kirimkan saya satu link video atau satu video TikTok ya. Atau cuplikan video TikTok ya, yang saya bisa jadikan dasar untuk memberikan tanggapan ya, secara spesifik ya, seperti itu. Nah, itu yang pertama, saudara ya. Lalu yang kedua, saudara, khusus untuk hal-hal yang paling prinsip di dalam iman Kristen, mengenai Trinitas, mengenai Kristologi, mengenai Yesus 100% Allah, 100% manusia, bahwa dia adalah Logos ilahi yang kekal, Allah dari Allah, Sang Firman yang kekal, dan bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada Tuhan dan Juru Selamat yang lain. Dan bahwa Yesus Kristus sudah mati dan bangkit, dan sudah naik ke surga dan akan datang kali yang kedua.
Dan perihal juga pokok-pokok mengenai keselamatan hanya melalui anugerah Allah, bukan karena perbuatan baik manusia. Dan juga pokok-pokok mengenai Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang menjadi standar mutlak bagi iman orang percaya, bagi doktrin pengajaran orang percaya, dan bagi kelakuan praktis orang percaya. Alkitab adalah firman Allah yang inerrant dan infallible di dalam naskah aslinya. Dan walaupun demikian dalam bentuknya yang sekarang, yang kita pegang misalnya LAI, itu tetaplah firman Allah yang menjadi standar otoritas mutlak bagi iman Kristen, orang-orang percaya. Kalau berkenaan dan doktrin-doktrin itu, saya akan selalu punya waktu. Ya, saya selalu punya waktu untuk memberikan tanggapan, untuk memberikan pembelaan, untuk memberikan serangan-serangan balik terhadap kesesatan-kesesatan, karena bagi saya itu fundamental penting, dan untuk itulah saya dipanggil untuk melayani Tuhan. Saya tidak dipanggil Tuhan untuk riset, saudara. No. Ya, saya dipanggil Tuhan khusus untuk riset. Oh, tidak ada itu, saudara. Seorang hamba Tuhan dipanggil untuk riset, ya hamba riset dia nanti. Riset itu penting untuk mendukung pelayanan. Tapi kalau seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, lebih mengutamakan riset. Dan karena riset itu, dia tidak melakukan hal apapun, ya. Yang penting hanya riset. Dia tidak bisa khotbah lagi, dia tidak bisa mengajar lagi, dia tidak bisa memberitakan firman Tuhan lagi. Apalagi risetnya itu justru hanya untuk memuaskan akademik semata. Hanya untuk memuaskan tuntutan akademik semata. Cilaka besar, dan saya tidak mau masuk dalam kecelakaan semacam itu. Saya sangat akademik. Saya membaca teks begitu berat, ya, begitu jelimet, ya, begitu dalam, ya, teks-teks filsafat, teologi, ya. Saya bisa membaca itu, saya bisa meneliti semua itu, tetapi saya tidak dipanggil untuk itu. Saya dipanggil untuk memberitakan Injil. Saya dipanggil untuk mengajarkan firman Tuhan yang sejati, dan saya dipanggil untuk memberikan pembelaan terhadap serangan-serangan dari luar yang membahayakan kekristenan, membahayakan iman-iman daripada orang-orang percaya. Maka kalau masalahnya adalah oneness, saya siap bertempur. Kapanpun, dimanapun, saya selalu akan luangkan waktu. Kalau itu masalah Trinitas, saya siap bertempur. Kapanpun, dimanapun, saya selalu ada waktu. Ya, kalau itu masalah Alkitab adalah firman Allah, kalau itu adalah masalah Kristologi, kalau itu adalah masalah Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada Juru Selamat lain, saya selalu siap sedia untuk bertempur. Ya, jadi saudara itu, ya, itu catatan kedua dari saya. Jadi sebetulnya saya bukan tidak mau menanggapi, ya disebut-sebut namanya Mikana, saya hadapi, ya. Kalau memang dia mengajarkan oneness Pentecostalism, saya hadapi, ya. Ya, saya juga tidak kenal itu masih anak, ya masih anak-anak lah itu, ya. Itu tidak tahu umur berapa itu. Mungkin belum sampai 30 atau mungkin umur baru 30, ya saudara, ya. Dan juga pengaruhnya kepada siapa sih, ya? Kalau kita bicara pengaruh, sebetulnya mempengaruhi orang-orang Kristen yang mengajar, mempengaruhi orang-orang Kristen yang intelektual, yang nanti mereka mempunyai pengaruh ke dalam gereja, ya. Tapi kalau pengaruhnya cuma hanya di media sosial dan yang mengikut dia adalah orang-orang tidak terpelajar, orang-orang yang tidak suka teologi, orang-orang yang hanya mau sederhana saja dan tidak mau susah-susah, itulah orang-orang yang tidak berpengaruh dalam kekristenan. Jadi sekalipun Mikana misalnya mempunyai pengikut ratusan ribu, tapi kalau ratusan ribu itu semua adalah orang-orang yang tidak berpikir, orang-orang yang tidak mungkin mempunyai sesuatu daya atau kekuatan untuk mengarahkan gereja ke depan karena mereka tidak intelektual. Ya, karena mereka tidak intelektual, ya tidak apa-apa sih, pengaruhnya berapa sih sebetulnya, ya. Tapi kalau saya diminta, saya tetap memberikan tanggapan. Tetapi masalahnya, mana linknya, mana videonya. Maka saya tertawa tadi, ya. Anda bilang viral Pak. Tapi saya tidak lihat baunya di mana di TikTok. Saya tidak rasa baunya di TikTok, saudara. Saya lihat di Facebook juga, ya, tidak ada itu. Ya, saya lihat di mana Instagram, ya. Kalau Instagram saya tidak terlalu ini, saudara, ya. Sepi itu Instagram saya, saudara, ya.
Ya, jadi mana saudara ya? Jadi Pak Bom Bom, ya silakan kirimkan link video, saya akan pasti tanggapi ya. Ini sudah 1,5 bulan saya diminta ya, baik oleh Pak Bom Bom maupun oleh orang-orang yang berkomentar di YouTube saya ya. Saya pasti tanggapi saudara ya. Ya, walaupun saya anggap Mikana itu sebetulnya nggak signifikan juga sih sebetulnya ya, tapi saya anggap. Nah, kalau kelasnya seperti Pak Deki atau Pak Esra Soru atau ya orang-orang seperti mereka ya, atau katakanlah David Tong begitu ya, ya Dr. David Tong atau ya orang-orang seperti mereka yang mengajarkan oneness misalnya, ini contoh saja ya, ya itu pantas sangat layak untuk ditanggapi. Tapi tidak apa-apa walaupun demikian ya, kalau memang Mikana mengajarkan itu saya akan menanggapi saudara, untuk pembelajaran bagi kita semua saudara ya. Ya itu yang kedua ya. Yang terakhir sekarang yang ketiga saudara begini. Saya akan tetap memberikan tanggapan secara umum saja ya saudara ya. Karena saya tidak mempunyai video, tidak mempunyai bukti-bukti bahwa oneness itu viral di TikTok atau di mana ya. Saya tidak ada link videonya, jadi saya tidak memberikan tanggapan spesifik. Tapi secara umum saudara, saya akan membaca satu teks sekarang yang sebetulnya, atau maksud saya begini, satu teks yang sering dipakai oleh orang oneness, tetapi karena mereka tafsirkan secara bodoh, ya, mereka tafsirkan secara bodoh, maka seolah-olah mendukung ajaran oneness. Padahal sebetulnya teks ini membantai ajaran oneness. Saya ulang sekali lagi, teks ini sebetulnya sedang membantai ajaran oneness Pentakostalism. Mari kita membuka sekarang Injil Yohanes pasal yang ke-10 saudara. Ya, Injil Yohanes pasal yang ke-10. Ya, saya akan membaca dari ayatnya yang ayat 24 saja saudara ya, pasal 10 ayat 24 dan seterusnya. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku." Perhatikan, pekerjaan yang kukerjakan dalam nama Bapa-Ku. Ya, Bapa-Ku. Berarti Yesus bukan Bapa, jelas di situ ya saudara ya. Dalam nama siapa? Bapa-Ku. Bapanya Yesus. Ya, dalam nama Bapa-Ku itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Jadi Yesus di sini memberikan pembedaan yang jelas sekali, yang sangat clear, bahwa Bapanya dengan dia itu adalah dua hipostasis yang berbeda, dua pribadi yang berbeda. Ya. Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Ayat 26. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya, jadi Yesus menegaskan di sini domba-dombanya, yaitu kita orang percaya ini, termasuk para murid, ya para rasul dan semua orang percaya kepada dia, akan mendengar suara Yesus dan akan mengikut dia. Ya, dan tidak ada seorang pun yang merebut mereka dari tangan Yesus. Ya, itu penegasan di teks yang baru saya baca tadi ya. Selanjutnya ayat 29. Bapa-Ku, nah perhatikan, Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku, berarti Bapa memberikan kita, ini orang-orang percaya, domba-domba Yesus ini, ya. Bapa yang memberikan kita kepada Yesus. Ini jelas di sini ya, saya membaca ulang ayat 29. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku. Jadi Bapa memberikan kita, orang-orang percaya, domba-domba kepada Yesus. Jadi Bapa lah yang memberikan kita kepada Yesus ya. Ini jelas ya, saya ulang-ulang ini biar jelas ya. Bahwa
ajaran sesat Oneness Pentecostalisme ini mengutip teks ini, ya, khususnya nanti di ayat 30 itu untuk membenarkan oneness itu kacau sekali itu saudara. Itu kebodohan luar biasa, ya. Saya baca ulang ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Kalau di dalam ayat 28, Yesus menegaskan di sana, seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Yesus. Itu ayat 28. Ayat 29, Yesus menegaskan lagi, tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi, tak bisa merebut dari tangan Yesus, tak bisa merebut dari tangan Bapa. Jadi ada pembedaan di sini antara Yesus dan Bapa. Ya, ada pembedaan, saudara. Kalau tidak dibedakan, kenapa diulang lagi, saudara, ya? Ya, kan sudah jelas di ayat 28, tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku, kata Tuhan Yesus. Tapi ayat 29 dikatakan Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Jadi Bapa yang berbeda dari Yesus itu yang memberikan kita orang-orang percaya kepada Yesus lebih besar dari siapapun. Dan tidak ada seorang pun yang merebut mereka dari tangan Bapa. Ada pembedaan yang sangat-sangat clear, sangat-sangat jelas di sini. Ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau saudara memperhatikan teks-teks sebelum yang saya baca tadi, jelas ada pembedaan antara pribadi Bapa dengan pribadi Yesus. Yesus di sana sangat-sangat membedakan dirinya dengan Bapa. Sangat jelas, saudara. Yang memberikan orang-orang percaya kepada Yesus siapa? Bapa memberikan orang-orang percaya kepada Yesus. Bapakku, kata Yesus. Berarti Bapa berbeda dengan Yesus. Sama seperti kalau Mikana, ya, datang ke rumahnya. Ini saya sedang tidak menanggapi Mikana, ya. Ya, saya hanya pakai ilustrasi saja ini, ya. Maksud saya tidak sedang menanggapi videonya karena saya tidak punya videonya, saudara, ya. Ya, jadi saudara, kalau Mikana berkata Bapakku ada di rumah, berarti yang disebut Bapakku itu bukan Mikana. Itu adalah bapaknya Mikana yang berbeda dari Mikana. Ini sangat rasional, sangat logis ini. Sangat logis. Jadi ada pembedaan yang sangat-sangat clear dan sangat jelas yang dibuat oleh Tuhan Yesus antara dirinya dengan Bapa. Lalu kemudian muncul ayat 30 yang ujuk-ujuk dipakai oleh orang-orang oneness ini, ya, sebagai mengatakan Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Ini kacau sekali. Berarti kalau begitu Yesus bertubrukan dengan pernyataannya sebelumnya yang jelas membedakan dirinya dengan Bapa. Nah, saya baca ulang ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Ini tidak mengindikasikan bahwa Bapa adalah Yesus, saudara. Dikatakan di sana, aku dan Bapa adalah satu. Perhatikan, istilahnya adalah satu. Kalau Anda mau berkata Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, maka kalimat yang benar adalah, dengar ini baik-baik. Kalimat yang benar adalah, aku dan Bapa adalah sama. Kalau itu kalimatnya berarti Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Atau kalau mau lebih filosofikal, mau lebih rasional, mau lebih filosofikal, ya, Yesus bisa berkata begini, aku dan Bapa adalah identik. Itu sama, ya, artinya Yesus dan Bapa adalah sama. Tapi Yesus tidak berkata begitu di sini. Maka kesimpulannya tidak bisa kita katakan Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Ya, jadi ini memang, ya, maafkan saya, orang-orang yang mengajarkan aliran sesat itu memang rata-rata IQ-nya rendah, saudara, ya. Tafsirannya juga kacau sekali, saudara. Nggak ada itu dari pengajar sesat itu yang pintar-pintar itu. Ya, kita bicara misalnya Arius, ya. Arius sangat pintar sih, ya, saudara, ya. Tapi sepintar-pintarnya Arius itu tetap kalah dia dalam perdebatan, sehingga konsili Nisea itu kemudian pengajaran Athanasius yang diterima, yang memang
sangat-sangat Alkitabiah yang memang itu lahir dari Alkitab ya. Yang memang jelas setara bahwa yang jelas mengajarkan bahwa Yesus dan Bapa adalah setara ya. Arius itu pintar sekali ya. Ya, bahkan kalau saya boleh berkata Arius itu lebih cerdas daripada Sabellius ya. Sabellius itulah yang sama dengan ajaran sesat Oneness Pentecostalism yang saya bahas di sini ya. Kalau Sabellius itu gampang sekali itu dibabat itu ajarannya itu ya. Sangat gampang. Demikian juga dengan Praxeas ya. Praxeas itu sama juga dengan ajaran Sabellius ya. Dan ajaran Praxeas inilah yang dilawan oleh Bapak Gereja Tertullianus ya. Dalam satu tulisan yang berjudul itu Against Praxeas ya. Ya, argumentasi mereka lebih mudah dibabat saudara. Dan selain mereka, kalau boleh saya anggap di antara bidat-bidat ini yang pintar-pintar mereka lah itu ya. Sabellius, Praxeas kalau dalam pengajaran oneness ya, pengajaran Sabellian. Lalu kemudian dalam pengajaran yang mengatakan bahwa Yesus hanyalah Allah yang dicipta atau ciptaan mula-mula seperti Arianisme atau saksi-saksi Yehova. Ya, yang cerdas itu cuma Arius, tapi itu kalah oleh bapak-bapak gereja yang sungguh-sungguh setia kepada Alkitab. Nah, sisanya pendukung-pendukung baik golongan Sabellianism atau Oneness Pentecostalism maupun pendukung-pendukung model Arianisme atau saksi-saksi Yehova yang sekarang-sekarang ini argumentasinya tidak berbobot sama sekali. Argumentasi tidak berbobot, saudara. Saya rasa mereka dari segi intelektual itu sangat-sangat rendah dan sangat-sangat tidak berbobot. Ini saya sudah buktikan tadi. Bagaimana bisa menafsirkan Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Lalu dikatakan Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Buktinya satu. Ini goblok sekali, saudara. Kalau saya berkata, aku dan istriku adalah satu. Ya memang satu kami, satu keluarga. Kejadian 2 ayat 24 mengatakan apa? Karena itu seorang laki-laki, kalau saya tambah sendiri ya, yaitu Muriwali, akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Kemudian bersatu dengan istrinya, yaitu yang namanya Weni Kartikasari. Dan keduanya menjadi satu daging. Jadi saya dan istri saya satu. Sudah dipersatukan oleh Tuhan. Satu. Tapi saya bukan Weni istriku. Dan Weni istriku bukan Muriwali suaminya. Logis sekali ini saudara. Yesus di sini tidak berkata aku dan Bapa adalah sama. Tidak. Dia tidak berkata aku dan Bapa adalah identik. Tidak. Dia berkata aku dan Bapa adalah satu. Karena memang satu hakikat tidak bisa dipisah. Satu hakikat keilahian yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi bisa dibedakan dengan jelas. Bisa dibedakan dengan jelas. Jadi inilah yang orang-orang Oneness Pentecostalism itu gagal paham ya. Dan intelektual mereka sangat-sangat rendah ya. Tapi apa boleh buat ya. Sebetulnya saya secara akademik, secara intelektual sama sekali tidak terpuaskan. Ya kalau saya mau mengejar kepuasan intelektual dalam perdebatan ya. Saya sama sekali tidak puas ya, karena standar bobot mutu mereka itu rendah sekali ya. Ya, tetapi demi menjaga kemurnian Injil, kemurnian pengajaran firman Allah, kemurnian doktrin Trinitas dan juga Kristologi, maka apa boleh buat saya akan tetap melayani ya. Saya akan tetap memberikan tanggapan-tanggapan walaupun itu ya terlihat sama sekali tidak berbobot. Apalagi juga ada orang-orang yang terganggu dan meminta saya untuk memberikan tanggapan. Sudah sewajarnya lah saya mempunyai beban moral untuk memberikan tanggapan. Saya sudah diminta orang ya, dan mereka ya saya rasa mempunyai motivasi untuk menjaga kemurnian ajaran iman Kristen. Lalu kemudian saya menolak, kan tidak bagus ya. Sedangkan untuk mengajar, untuk memberikan pembelaan atas iman Kristen, itulah saya dipanggil ya saudara. Bukan untuk riset akademik saja ya. Ya, saya bukan akademik saya akademik, orang akademik. Tapi saya bukan dipanggil untuk akademik. Ya, saya coba lihat versi bahasa Inggris sekarang saudara ya. Kita coba Yohanes 10 ayat 30 ya. Mungkin kita pakai NKJV ya. Dia menerjemahkan apa ya di sini ya? Ya, sama juga di sana dikatakan bukan same ya. Kalau sama kan same ya, atau
identical, ya, itu identik, ya. I and my Father are one. I and my Father are one. Satu, bukan sama. Kalau satu, tetap dimungkinkan. Dua hal yang berbeda bersatu menjadi satu. Anda bicara satu kelas. Di sana ada guru. Di sana ada murid. Murid bukan guru, guru bukan murid. Tapi itu satu kelas. Jadi murid dan guru bisa menjadi satu. Tanpa harus confuse atau bercampur aduk pribadinya. Hal sederhana seperti ini saja sangat goblok, sangat bodoh untuk memahami bagaimana bisa menjadi pengikut Kristus. Bagaimana bisa menjadi pengikut Kristus yang dimana Tuhan Yesus berkata, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular. Tapi menafsir hal yang begitu gampang seperti ini menjadi sangat bodoh bagaimana? Ini kesulitan-kesulitan dalam kekristenan, saudara. Oh, itu sebabnya saya orang yang sangat serius menggarap dunia apologetika ini. Saya sangat serius menggarap dan mengerjakan pekerjaan pembelaan iman Kristen. Dan secara order atau urut-urutan, saya yang pertama-tama adalah ke dalam. Ya, menyerang balik semua ajaran-ajaran sesat agar menyingkir daripada iman Kristen yang sejati. Kedua, di order kedua, saya memberikan pembelaan terhadap serangan-serangan dari luar. Misalnya dari Kainama, dari Nandar, dari yang lain-lain, ya. Tapi kalau tidak berbobot, saya tidak mau debat langsung, ya. Mungkin cukup berikan tanggapan-tanggapan secara bukan dialog, ya. Ya, mungkin saya memberikan video-video tanggapan, ya. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak berbobot. Tapi kalau ada dari sarjana-sarjana mereka yang terus membahas Alkitab, terus membahas tentang kekristenan, terus-menerus mendiskreditkan kekristenan, kalau mereka adalah pengajar di universitas, mereka adalah doktor-doktor di universitas, saya siap ladeni mereka. Tapi bukan nandar, ya. Ya, Kainama itu asal bacot itu, saya tidak akan layani, ya. Tapi kalau memberikan tanggapan-tanggapan, bikin video, ya tidak masalah itu, ya. Ya, jadi baik saudara, saya kembali, ya. Jadi itu panggilan saya, saudara. Saya kembali. Ini ayat yang sangat sederhana ini. Tafsirannya tidak rumit-rumit ini. I and my Father are one. Satu, bukan sama, bukan identik, tapi satu. Dua hal berbeda bisa jadi satu. Dua pribadi berbeda bisa jadi satu. Yesus dan Bapa bisa jadi satu. Karena memang satu hakikat. Tidak bisa dipisahkan. Antara Bapa dengan firman-Nya. Antara Bapa dengan logos-Nya. Juga antara Bapa dengan roh-Nya. Tiga hal yang berbeda. Tetapi tidak bisa dipisahkan. Bapa, Putra, Roh Kudus. Tidak bisa dipisahkan, saudara. Tapi satu. Bisa. Jadi dua hal berbeda bisa jadi satu. Saya bicara tadi satu kelas. Saya bicara tadi saya dan istri saya jadi satu suami istri. Satu keluarga, bahkan dan anak-anak saya menjadi satu keluarga. Kami satu. Saya bukan istri saya bukan saya. Saya bukan anak-anak saya bukan saya. Istri saya bukan anak-anak saya bukan istri saya. Saya punya dua anak. Anak yang laki dan anak perempuan. Anak yang laki bukan anak perempuan bukan anak laki. Tapi kami satu keluarga. Jadi ada 4 pribadi. Bapak, istri, ya bapak saya ya. Kemudian ada mama, istri, ada 2 anak. 1 laki, 1 perempuan. 4 hal yang berbeda bisa menjadi satu keluarga. Jadi menjadi satu tidak berarti menjadi sama. Bodoh sekali kalau menerjemahkan istilah satu di sini, ya istilah satu di sini menjadi sama. Ini kebodohan luar biasa. Ya, menjadi satu tidak berarti sama. Satu klub sepak bola, satu kesebelasan. Ya masing-masing pemain beda dong, ya. Yang namanya kiper beda dengan back di belakang, ya, pemain belakang. Beda dengan pemain tengah, beda dengan penyerang sayap, beda dengan striker di depan. Beda dong. Tapi itu satu klub, satu kesebelasan. Bahkan ada pemain-pemain cadangan yang merupakan satu keseluruhan dari klub itu. Lalu disebut satu nama nanti yang menyatukan mereka. Misalnya
AC Milan, ya. Misalnya, apalagi itu, yang dari Spanyol itu ya. Ya. Jadi Barcelona misalnya ya. Jadi itu satu, terdiri dari yang berbeda-beda. Jadi yang berbeda bisa jadi satu, tetapi tidak berarti sama. Ini harus paham. Ini orang-orang Oneness Pentakostalisme mesti paham ini ya. Kalau enggak ya kacau sekali saudara ya. Jadi saudara, ayat ini tidak sedang mengatakan apa? Yesus dan Bapa adalah sama. Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Tidak, tetapi satu, karena memang satu hakikat, tetapi masih tetap berbeda. Beda hipostasisnya, beda pribadinya. Karena Bapa bukan firman, firman bukan Bapa. Bapa bukan roh, roh bukan Bapa. Kalau kita bicara Roh Kudus ya. Ya, saya kira itu yang menjadi tanggapan saya, saudara ya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pengantar. Dan kalau Pak Bom benar-benar kirimkan saya link, ya saya akan pelajari dan saya akan memberikan tanggapan secara spesifik sesuai dengan apa yang orang-orang Oneness katakan dalam video-video mereka. Saya siap untuk memberikan tanggapan. Saya bicara sampai di sini, saudara. Tuhan memberkati kita sekalian.